Rahasia gelap Atta Halilintar, kronologi hidup, dugaan kejahatan, dan pencucian uang. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pembukaan yang mengguncang. Nama Atta Halilintar sudah lama berkibar sebagai YouTuber nomor 1 di Indonesia, bahkan sempat digadang-gadang sebagai simbol sukses anak muda. Namun di balik cahaya lampu panggung, tersimpan kisah panjang yang penuh drama, tuduhan, dan dugaan gelap mengenai keterlibatan dalam jaringan pencucian uang. Rakyat Indonesia berhak mengetahui seluruh kebenaran ini, karena semua rahasia cepat atau lambat akan terbongkar. Kronologi hidup Atta Halilintar, lahir dan keluarga. Atta Halilintar lahir di Dumai, Riau, pada tanggal 20 November tahun 1994. Ia adalah anak pertama dari pasangan Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk. Keluarga ini dikenal sebagai Gen Halilintar dengan 11 anak. Semua anak dilibatkan dalam bisnis keluarga dan dunia hiburan. Masa kecil dan pendidikan. Atta sempat sekolah dasar di Malaysia ketika keluarganya merantau. Riwayat pendidikan formalnya tidak jelas dan tidak konsisten. Ia disebut-sebut tidak menamatkan kuliah. Karir awal, ia memulai usaha kecil-kecilan sejak remaja, dari jualan ponsel hingga aksesori. Tahun-tahun 2016 sampai tahun 2017, ia mulai serius di YouTube. Popularitas melonjak karena konsistensi mengunggah konten harian. Tahun 2019, ia mendapat subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Pernikahan dan kehidupan pribadi. Atta menikah dengan Aurel Hermansyah pada 2021. Pernikahan ini semakin melambungkan popularitasnya. Kronologi dugaan kejahatan Atta Halilintar. Kasus robot trading Net89, 2022. Atta dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh 230 korban penipuan Net89. Ia dituduh menerima aliran dana dari hasil penipuan melalui lelang bandana miliknya. Nama-nama lain yang ikut terseret, Taki Malik, Kevin Aprilio, Mario Teguh, dan Adri Prakarsa. Bukti, laporan polisi, keterangan kuasa hukum korban M. Zainul Arifin, serta catatan transaksi lelang. Hasil, Atta tidak pernah dinyatakan bersalah, tetapi kasus ini menempel kuat di publik. Isu pencucian uang Tarik Halilintar, 2024. Satria Mulia, seorang tiktokers, menuding Tarik adik Atta, sebagai tempat pencucian uang. Tuduhan ini menimbulkan pertanyaan, apakah jaringan keluarga Halilintar memang digunakan sebagai kendaraan pencucian uang? Bukti, unggahan Satria Mulia di TikTok, pernyataan publik, dan gaya hidup mewah yang dipamerkan Tarik. Gaya hidup dan flexing kekayaan. Atta dan adik-adiknya kerap memamerkan mobil mewah, rumah megah, dan barang branded. Publik menilai pemasukan dari YouTube tidak sebanding dengan kekayaan yang ditampilkan. Dugaan kuat muncul bahwa ada aliran dana lain yang tidak jelas sumbernya. Bukti-bukti yang tersingkap. Dokumen laporan polisi, terkait Net89, menunjukkan nama Atta dalam daftar penerima dana. Pernyataan kuasa hukum korban, menyebut Atta dan publik figur lain menerima keuntungan dari penipuan. Unggahan media sosial, flexing berlebihan menjadi indikasi pencucian uang. Pernyataan tokoh publik Satria Mulia, menuding langsung Tarik Halilintar sebagai kendaraan money laundry. Catatan CNBC Indonesia, 2025, menyoroti sinyal kekayaan influencer termasuk Atta DKK yang mulai runtuh, mengindikasikan gelembung finansial. Yang mengadukan Atta Halilintar terkait dugaan pencucian uang, money laundry. 230 korban robot trading Net89. Mereka melaporkan Atta Halilintar ke Bareskrim Polri pada tahun 2022. Pengaduan dilakukan melalui kuasa hukum M. Zainul Arifin. Intinya, Atta diduga menerima aliran dana dari hasil penipuan Net89 melalui lelang bandana. Hanifah Sutrisna, Ketua Umum NCW, National Corruption Watch. Nama Atta Halilintar ikut disebut dalam gelombang tuduhan publik soal artis dan selebritas yang menerima aliran dana tidak sah. Tuduhan ini disampaikan lewat kanal media sosial dan siaran terbuka. Roy Kiyoshi, ada artis terlibat money laundry di 2025. Presenter ini baru-baru ini bikin gempar publik usai mengatakan akan ada kasus besar di tahun 2025. Ia mengatakan kasus yang terjadi lebih heboh dari Harvey Moise. Mengatakan jika akan ada kasus money laundry atau pencucian uang yang melibatkan salah satu artis ibu kota dengan ciri berjenis kelamin pria. Off the record, Brigjen Helvi Assegaf, di TV Deksus Bareskrim Polri, dilansir dari Detikcom,
Kamis 22/1. Korban dari robot trading net 89 membuat laporan ke polisi yang terdaftar dengan nomor LPB 0614X2022 SPKTBARESKRIM Polri. Dalam laporannya, ada 134 pelaku yang dilaporkan, di mana 5 diantaranya adalah selebritas tanah air. Dilansir dari Detikcom, Zainul Arifin selaku kuasa hukum para korban menyebut Atta Halilintar dan Taki Malik terancam dikenakan tindak pidana pencucian uang. Atta Halilintar dan Taki Malik mereka diduga dikenakan pasal 5 TPPU karena menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan. Dalam pasal 5 itu patut menduga, jadi untuk bandana seharga 2,2 miliar rupiah apakah itu hasil kejahatan atau tidak, ucap Zainul Arifin, kuasa hukum para korban, dilansir dari Detikcom. Satria Mulia, TikTokers. Ia memang lebih spesifik menuding Tarik Halilintar, adik Atta, sebagai tempat pencucian uang. Tetapi karena menyebut jaringan Halilintar, maka nama Atta ikut terseret dalam opini publik. Ayat firman Allah, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. Lukas 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan nyata, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Arahan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa uang yang dicuci dengan dosa akan membawa kutuk, bukan berkat. Tuhan Yesus memanggil setiap orang, termasuk Atta Halilintar dan keluarganya, untuk bertobat, meninggalkan jalan gelap, dan kembali kepada kebenaran. Rakyat Indonesia diminta waspada dan berani menegakkan keadilan. Penting, semua rakyat Indonesia sudah tahu kisah ini. Jika negara tidak segera bertindak, rakyatlah yang akan bersuara. Rahasia ini harus dibongkar supaya bangsa ini bebas dari kegelapan pencucian uang. Hanya dengan terang Kristus, bangsa ini bisa selamat.